Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Ibu Profesor Komariatus Solihah dan teman-teman sekalian yang kami banggakan dan kami sayangi. Kali ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah yang telah kami buat mengenai keterikatan hakikat filosofis antara nilai sila-sila Pancasila dan menggunakannya sebagai pisau analisis problem bangsa. Kelompok 4 terdiri dari Darojat Arya Inggil, Alia Faiza Azhara, Revilia Ayuning Tias, Kamila Wahyulita Hardina, Safia Indriati, dan Farhan Hamzah. Sebelumnya, saya memohon izin mewakili teman-teman kelompok 4 untuk Safia Indriati dikarenakan ada kendala jaringan yang sangat berat sehingga membuat Safia tidak bisa on cam untuk presentasi kali ini. Namun, Safia akan tetap mengusahakan dengan maksimal. Next slide. Baik, yang pertama adalah Darajat Arya Inggil, dan berikutnya adalah biodata Alia Faiza Azhara, dan berikutnya adalah biodata Revilia Ayuning Tias. Berikutnya adalah biodata saya, Kamila Wahyulita Hardina. Untuk berikutnya adalah biodata Farhan Hamzah. Dan yang terakhir adalah biodata Safia Indriati. Kami mengucapkan terima kasih dan puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah membantu kami dalam menyusun makalah untuk memenuhi syarat ujian tengah semester ini yang berjudul yaitu Pancasila sebagai Identitas Jiwa Bangsa dan Perjanjian Luhur. Next slide. Baik, di sini untuk outline-nya yaitu kami akan membacakan pendahuluan diakhiri dengan daftar pustaka. Oke, untuk pendahuluan, jadi Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat 5 dasar, yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini sebagai sistem fisiologis dengan pendekatan ontologis, epistemologis, dan ekologis. Jadi Pancasila itu secara normatif dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi ada nilai-nilai dari Pancasila sebagai pedoman yang bersifat universal atau dapat dikatakan bahwa nilai-nilai tersebut dapat ditemukan dimanapun dan kapanpun. Pancasila sendiri dibuat oleh pahlawan bangsa pendahulu dengan guna memiliki sumber pengetahuan dan nilai-nilai luhur yang sudah seharusnya dapat diimplementasikan oleh setiap masyarakat Indonesia. Next. Rumusan masalahnya yang dari kelompok kami yaitu ada apa pengertian Pancasila bersifat filsafat, yang nomor 2 bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kebangsaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah bangsa dengan adanya Pancasila. Selanjutnya, baik, untuk selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah yang Maha Kuasa, menjadi bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi, untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia, untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi, menjadi negara nasional dan cinta tanah air. Next. Dan untuk manfaatnya, yang pertama, mahasiswa mampu memahami Pancasila sebagai falsafah. Yang kedua, untuk mengetahui yang dikatakan isi dari Pancasila. Yang ketiga, untuk mengetahui peran dan fungsi Pancasila. Yang keempat, untuk mengetahui Pancasila yang pada awalnya merupakan konsensus politik. Dan yang kelima, membantu memahami pembacaan nilai-nilai dalam Pancasila. Next.
Baik, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah sejarah hakikat filosofis Pancasila, di mana Pancasila dapat dipahami sebagai ideologi yang tercipta lewat kontrak sosial, sinergi antara pemberi dan yang diberi, yang akan menentukan kesuksesan eksistensi sebuah kelompok. Hal ini dapat ditemukan pada pola asli yang terjadi di zaman prasejarah, di mana manusianya memiliki keinginan untuk menjalin komunikasi aktif dan keinginan untuk bekerja sama membangun jaringan yang lebih luas. Oleh karena itu, zaman itu dibutuhkan sebuah alat pemersatu yang bisa dikatakan seperti Pancasila. Next. Pancasila mempunyai peranan penting dalam mempersatukan dan membangun sendi-sendi persatuan bangsa, dikarenakan Pancasila diambil dari falsafah bangsa secara historis sebagai suatu ideologi atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan terjadinya kemerosotan tentang akhlak dan moral generasi muda saat ini menjadi tonggak kenapa harus dimulainya revolusi peranan moral dalam tatanan peran kepemudaan bagi keberlanjutan generasi kehidupan bangsa. Tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila sendiri itu sebenarnya dikarenakan satu hal, yaitu masyarakat cenderung melupakan nilai-nilai dari tiap sila Pancasila dalam menghadapi isu di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ada yang muncul tantangan dalam aspek politik dan aspek ekonomi. Contoh aspek politik, menghalalkan segala cara, contohnya dengan korupsi, dan aspek ekonomi pun adanya tindakan yang tidak berperi kemanusiaan pada masyarakat. Next slide. Jadi upaya mengatasi problem bangsa menggunakan hakikat Pancasila. Jadi oleh karena itu, untuk mengatasi 10 permasalahan yang selain kemiskinan, korupsi, penegakan hukum yang lemah, kualitas pendidikan yang lemah, SDA, SARA, pengangguran, kemacetan, dan lain sebagainya. Jadi kita harus kembali kepada Pancasila. Apabila Pancasila tidak hanya dijadikan dasar negara dan slogan saat kita berbicara, melainkan menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan bangsa, semua permasalahan di atas dapat diatasi, bahkan dapat dihindarkan dengan diiringi oleh doa serta izin dari Sang Pencipta. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari hal-hal yang telah saya sampaikan, Frans sampaikan tadi adalah diantaranya yaitu Pancasila adalah falsafah untuk merupakan pedoman berperilaku bagi bangsa yang sesuai dengan kultur dan seharusnya sudah kita lakukan dengan baik dan kita lakukan sejak dini agar masyarakat sekalian dapat tergerak untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Next slide. Baik, selanjutnya adalah saran. Diharapkan agar semua masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tidak hanya sekedar mengetahui saja, namun pelaksanaannya dalam kehidupan disertai dengan 6 penerapan pendidikan karakter, yaitu harus ditanamkan sejak dini. Agar kelak nanti nilai Pancasila akan melekat dalam karakter dan kepribadiannya tiap individu dalam bermasyarakat yang senantiasa tercipta bangsa Indonesia yang damai. Next. Untuk penutupnya, berikut hasil pemaparan presentasi dari kelompok kami tentang yang sudah kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Berikut adalah daftar pustakanya. Mungkin bisa di next. Dan itu tadi ada daftar pustaka dari kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Dan ada pesan dari kami, seberapa besar paham masyarakat terhadap seluruh nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila memiliki perbandingan yang sejajar dengan implementasi yang masyarakat lakukan. Semangat masyarakat Indonesia! Baik, untuk teman-teman sekalian, apakah ada pertanyaan yang ditujukan untuk kelompok 4, yaitu kelompok kami?
Baik, saya hitung 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Mungkin dari penjelasan kami sudah jelas. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Profesor. Terima kasih. Mohon maaf atas